Alhamdulillah teman-teman semua berbahagia sekali yang selama 1 pekan ini kita bersama-sama di dalam grup WA ya, grup lanjutan dari informasi Magnet Rezeki, khususnya yang kontak-kontak teman-teman semua masuk dari YouTube ya. Banyak sekali yang dari YouTube kemudian tertarik untuk belajar Magnet Rezeki ada di grup Arta ini ya, karena memang berlatihnya rutin, kemudian istiqomah dengan bimbingan yang powerful, tidak hitung-hitungan tentang ilmu. Dengan ada yang donasi yang sangat ringan dan sangat membantu, insya Allah di sana akhirnya banyak sekali terpantik kepemahaman tentang bagaimana cara bermagnet rezeki ya. Nah kemudian teman-teman semua, sebenarnya donasi yang kemudian dikeluarkan adalah untuk membantu diri Bapak Ibu sendiri, karena sebenarnya saya pribadi atau kami itu bisa menggratiskan teman-teman, gratis, bisa gratis, tetapi akhirnya nanti kualitasnya sama yang kayak di YouTube, sama yang maaf ya kayak tidak ada tanya jawab dan lain-lain. Walaupun tanya jawab, tetapi ada kosmik kecil di otak Bapak Ibu semua itu menutup, tidak mau membuka dengan mengeluarkan yang apa Bapak Ibu pegang, yaitu adalah ya dana-dana gitu ya, nggak mau dikeluarin gitu kan. Ya akhirnya menutup. Yang mencatat siapa? Yang mencatat adalah malaikatnya Allah, mengatakan bahwa kamu nggak mampu gitu, maka Allah nggak mau gitu. Kamu nggak mau ngeluarin, maka Allah nggak akan mau membuka apa yang kamu inginkan gitu kan. Jadi memang kita memang harus mau ya, mau ada mengambil kontribusi itu, kita mau untuk mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab tentang kita mau peduli ya kepada majelis, peduli kepada orang lain, karena pada saat kita tidak mau peduli, nutup ya. Alam semesta di otak kita ada namanya kosmik kecil ya, yang tersambung ke kosmik besar ada di alam semesta raya ini, akhirnya tidak terhubung teman-teman. Karena saya memang melakukan itu ya dari tahun 2007 itu saya menggratiskan dari belajar Magnet Rezeki ini, maksudnya belajar membaca Al-Waqiah, kemudian juga kita doa-doanya agar juga tersambung, kemudian mulai tahun 2014-2015 belajar ilmu Magnet Rezeki seperti itu ya. Tetapi ternyata saat gratis itu tidak membimbing Bapak Ibu, tidak mengedukasi, dan ilmunya tidak menancap kuat ya. Karena apa? Tidak disirami, tidak dipupuk gitu ya teman-teman. Jadi disadari dengan donasi yang sangat ringan ini sebenarnya adalah untuk membantu diri Bapak Ibu sendiri agar mudah sekali nanti menyerap ilmu-ilmunya ya. Teman-teman harus yakin bahwa pada waktu Bapak Ibu bisa melihat ya pembelajaran ada di luar itu nilainya jutaan rupiah teman-teman, tapi tidak ada yang membimbing dengan powerful, dengan rutin tiap hari istiqomah. Maaf, belum ada saya lihat. Tetapi di Arta ya, dengan ada yang dengan cara yang ekonomi seperti itu, kemudian Bapak Ibu mendapatkan bimbingan-bimbingan yang powerful, yang mau tanya apa aja itu dijawab teman-teman. Kami ndak hitung-hitungan gitu ya, ndak hitung-hitungan dalam ilmu. Pada waktu Bapak Ibu memang benar-benar masuk di grup, kami sampaikan semuanya gitu kan. Maka teman-teman yang di grup WA ya, bukan di grup WA ya, di chat pribadi ya, di japri saya yang belum saya jawab karena keterbatasan waktu dan lain-lain, kita harus ada di Zoom, maka nanti untuk dibawa ke sini aja, nanti ada sesi tanya jawab gitu ya. Masya Allah, opening dari saya agak banyak, mohon maaf saya belum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Saya ingin cek dulu teman-teman semua level semangatnya sampai di mana ya pagi hari ini. Apa kabarnya teman-teman semua pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dahsyat Bunda Primi, dahsyat sekali. Pesanannya bertubi-tubi. Apakah itu Magnet Rezeki Bunda Primi dan teman-teman? Satu sama terhubung. Masya Allah, luar biasa. Malam hari ini kita akan membahas ya tentang materi yang powerful. Bismillah, di sini kita akan meraih ilmu tentang bagaimana rezeki deras itu mengalir ya dengan dibersamai amalan sholawat.
saya ingin bercerita sedikit ya teman-teman, bagaimana saya mendapatkan ada beberapa toko dengan mudah ya. Sebenarnya rahasianya, rahasianya tidak hanya al-waqiah ya atau amalan-amalan dari magnet rezeki yang saya lakukan pada saat tertumbuk persoalan, bukan itu aja, tetapi ada ramuan di dalamnya yaitu sholawat. Ya, sholawatnya waktu itu yang saya amalkan adalah sholawat Nuril Anwar, ya Nuril Anwar. Ada sholawat Nuril Anwar ya, yang di sana fadilahnya luar biasa ya. Jadi diamalkan berjamaah maupun sendiri itu mendatangkan rizki dari banyak arah yang tidak disangka-sangka. Nah nanti saya sepil ya, ada di grup bagaimana sholawat Nuril Anwar itu ya. Dan kemudian mendapatkan ada banyak ruko yang bisa di ini ya, bisa dipegang gitu ya, bisa dimiliki ya, bisa dimiliki itu dengan mudah gitu ya, hanya dengan 4 bulan gitu kan, hanya dengan 6 bulan nanti nambah satu. Nah amalannya itu ya. Bunda kenapa katanya cuma al-waqiah? Ya kan seperti ini teman-teman, kita kan makan nasi ya, makan nasi kemudian ada lauk. Nah kemudian lauknya kan enggak cuma satu, bener enggak? Ya kan? Lauknya banyak gitu ya, ada di sana ada al-waqiah, kemudian juga ada ilmu-ilmunya, ada ini ya jurus-jurusnya, ada kajiannya, kemudian ada sholawatannya, ada asmaul husna gitu kan ya. Jadi ibaratnya makanan yang di satu piring itu lengkap, tidak hanya lauknya cuma satu gitu kan, sayur-sayurnya ada, kemudian juga lauknya di sana bermacam-macam. Jadi akhirnya tubuh kita bisa menjadi bertumbuh ya, kemudian bisa berkembang gitu ya, bisa berkembang dengan sehat gitu ya, ndak ada boring di sana karena ada variasi makanan. Seperti itulah ruh kita pada waktu kita berikan ada berbagai jenis ya amalan yang bisa kita lakukan ya, dengan menyenangkan syaratnya ya, dengan menyenangkan, dengan membahagiakan. Saat itu kalau saya bersolawat Nuril Anwar ini bareng-bareng bareng-bareng dengan jamaah offline gitu ya, itu senang sekali. Nah sekarang ini akhirnya yang dirutinkan karena banyak usulan ya, pada saat teman-teman semua melantunkan ada solawat yaitu taubatan nasuha gitu ya, solawatannya itu akhirnya ya tibil qulub, karena waktu itu kan ada pandemi ya, kita biar terhindar dari banyaknya virus ya yang bertebaran ada di sekitar kita. Akhirnya dirutinkan ada tibil qulub itu agar kita terhindar dari ada virus ataupun penyakit. Di samping di awalnya adalah kita juga mengamalkan ada doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah tentang perlindungan ya virus penyakit yang berbahaya di awal kita zikir itu ya, dari sejarahnya ya, bagaimana setelah berjalannya waktu dari riyadhah kita sholawatannya ada perubahan-perubahan. Awalnya itu ada sholawat Nuril Anwar dahulu ya, tidak apa-apa ya teman-teman semua karena fadilahnya memang banyak sekali. Nah itu saya sepil ya, luar biasanya manfaat dari sholawat yang nanti akan bisa mendatangkan rezeki ya dengan deras berdatangan kepada pengamalnya, karena sholawat itu juga energi baik ya. Mereka itu adalah berupa tabungan semesta yang untuk memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Dengan bersolawat itu membentuk ada energi baik, tabungan semesta tertampung banyak ya, ada di tabungan kita. Dan Allah yang maha tahu bagaimana isi tabungan kita, seberapa jumlahnya, kemudian kayak apa bentuknya, dari mana saja sumbernya gitu ya, apakah itu dari bacaan Al-Quran, dari sholawat dan lain-lain. Ini yang berupa hablum minallah ya teman-teman ya. Kemudian ada yang berupa hablum minanas, nah itu juga ada. Maka teman-teman semua saat ada yang bertanya, saya kok belum ajaib, nah sudah punya tabungan semesta apa belum, tabungan energi baik apa belum gitu kan. Maka itu untuk diperbanyak. Saat ini adalah ilmunya bagaimana rezeki deras dengan amalan sholawat yang akan dibawakan oleh beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari dan Winda. Silakan Bunda Pita, tepuk tangannya teman-teman semua. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah, barakallah. Selamat malam teman-teman semuanya, privat RFFLOP. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa. Dahsyat. Dapat diulang lagi ya teman-teman semuanya, kita akan menyimak materi-materinya sampai nanti selesai riyadhah ya. Dan saya sangat menyarankan buat teman-teman yang baru gabung ya, ingin percepatan ajaib itu dengan cara yang pertama, langkahnya buka kameranya.
ya. Yang kedua, ikuti riadohnya ya dari awal kajian sampai dengan akhir sesi kajian, yaitu sesi tanya jawab. Kemudian kalau teman-teman mau percepatan lagi energi ajaibnya, bisa ikut booster doa ya. Dan kemudian saya izin menjelaskan barangkali kenapa ada pandan, kenapa ada air putih, kenapa juga ada garam gitu ya. Waktu saya share foto di grup, nah itu juga fungsinya sebagai booster. Jadi sebelum kita melakukan privat RFP LOP adalah tujuannya untuk penyucian, pembersihan jiwa kita dari debu-debu dosa atau perisai rezeki yang mungkin nempel di dalam diri kita selama bertahun-tahun dan kita nggak sadari itu apa gitu ya. Dan booster yang kita miliki ini ada 4 hal, yaitu pertama booster doa, yang kedua adalah booster air putih. Nah teman-teman sudah siapkan air putihnya? Nah, kemudian yang ketiga ada pandan berdoa. Yang keempat ada garam ruqyah. Nah, fungsinya ya ini bukan klinik ya, karena memang sudah diajarkan juga oleh Rasulullah ya. Air putih itu diteliti oleh Dokter ya, Masaru Emoto ya, dokter yang saat ini masih hidup. Beliau adalah seorang ahli peneliti dari Jepang yang meneliti tentang molekul-molekul air. Nah, ketika air putih itu dibacakan doa atau dibacakan hal-hal yang bersifat positif, kata-kata positif, air itu menyerap energi baik dan itu bisa menjadi energi syifa, penyembuh diri kita konsumsi, kita minum, kemudian kita lakukan buat apa aja lah, buat misalnya membersihkan area rumah gitu ya dari hal-hal yang berbau negatif. Itu bukan klinik, karena memang dari Rasulullah sendiri ada hadisnya dan mengajarkan itu. Ketika seseorang ya di zaman Rasul itu, sahabat Rasulullah ada yang sakit panas, kemudian Rasul itu cuma ambil air putih, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, diminumkan sahabatnya, panasnya sembuh. Itu saat luka ya, terluka di medan perang ya. Dibayangkan saat di medan perang itu kan tidak ada obat-obatan di sana, apalagi zaman beratus-ratus tahun yang lalu, tidak ada tenaga medis gitu, tidak ada pil-pil, tidak ada infus gitu. Nah itu Rasulullah mempraktekkan ilmu goibnya Allah seperti itu. Nah kemudian ada pandan berdoa, fungsinya apa? Nah pandan itu adalah daun yang berbau wangi. Malaikat suka dengan bau wangi gitu ya. Nah ketika teman-teman menyiapkan pandan di sebelah kanan atau sebelah kiri, pokoknya sebelah manapun ya, saat teman-teman melakukan riadoh, pandan juga menyerap energi positif dari bacaan riadohnya kita. Nah nanti pandannya itu, saya akan kirim videonya yang pernah tayang ya Bunda Susan, nanti ya, boleh ya Bunda Susan? Ya boleh. Nah, manfaat pandan berdoa dan garam ruqyah nanti insya Allah kita akan kirim di grup supaya teman-teman menyimak ya ulang apa fungsinya. Nah pandan ini saya spill sedikit gitu ya. Pandan berdoa itu teman-teman siapkan setiap malam Kamis, nanti teman-teman bacakan riadoh ya al-waqiahnya bareng-bareng di sini. Yang bunyi memang hanya Bunda Susan, tapi teman-teman semuanya juga harus ikut bersuara membaca di rumah masing-masing dengan mikrofon yang tertutup, jangan dibuka ya. Nanti suaranya rame banget gitu, Bunda Susan suaranya tidak terjelas, sebagai pembimbingnya itu nanti nggak jelas, nggak kedengaran gitu ya. Nanti pandan berdoa ini fungsinya teman-teman semuanya bisa gunakan untuk masak dan lakukan ya, misalnya setiap hari ya, siapkan pandan 1 ikat. Itu 4 tar untuk 1 minggu gitu. Nanti bisa dimasak energi-energi tidak positif yang ada di dalam diri kita. Itu 7 lembar atau 9 lembar. Nanti di videonya teman-teman bisa simak baik-baik gitu ya, beserta dengan garam ruqyahnya gitu. Dan ini sudah dipraktekkan oleh saya sendiri dan oleh Bunda Susan ya, hampir setiap malam kalau mau salat tahajud gitu. Bisnya ya, badan kita itu selalu bugar. Saya sendiri merasakannya ya, pergi ke dokter gitu. Dalam 1 tahun dipastikan tidak pernah pergi ke dokter. Bunda Susan juga, karena kalaupun kurang sehat, kita cukup istirahat atau minum herbal gitu, udah sembuh selesai gitu. Ini adalah tibun nabawi ya. Jadi proses penyembuhan yang diajarkan oleh Rasul. Rasul nggak pernah kan dulu, zaman dulu ada obat-obatan atau apapun gitu kan. Ini adalah selain istilahnya sunnah dari misalnya yang diajarkan Rasul itu berbekam gitu ya. Nah ini juga khasiatnya buat teman-teman semuanya untuk menjaga kesehatan. Kemudian ketika teman-teman
mempraktekkan ini ya, pakai garam ruqyah dan pandan berdoa itu, nanti teman-teman LOP-nya ke manusia itu lebih mudah. Misalnya supaya suaminya lebih sayang, anak-anaknya lebih penurut gitu kan, itu lebih mudah. Nah, apabila teman-teman punya usaha toko warung, itu diletakkan pandan-pandan berdoanya itu di sudut-sudut warungnya, kemudian garam ruqyahnya nanti buat membersihkan area warungnya, itu akan terhindar dari niat jahat orang lain yang biasanya ingin menjatuhkan ya, misalnya supaya warungnya dia rame dan warung kita sepi nggak ada pembelinya, seperti itu tujuannya, seperti itu ya. Insya Allah kalau teman-teman yakin dan percaya, karena ini adalah resepnya yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Kita bukan klinik, bukan goib, karena kalau klinik kan menyembah selain Allah, tapi kita berharapnya ini totalitas hanya kepada Allah saja, tidak ada penomor duaan dan penomor tigaan, hanya Allah yang ahad, seperti itu. Nah, ini yang teman-teman perlu siapkan sebelum masuk ke ruang Riyadhah Nandi, termasuk dengan buku RFFLOP-nya ya. Kalau belum di print, silahkan dibaca lewat handphone gitu ya. Dan alhamdulillah tadi spill opening dari saya sebelum kita melanjutkan ke materi ya. Kita berdoa dulu, kita salawatan dulu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia semuanya, sambutlah salam dan terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya sudah diajarkan oleh Ustadz Nasrullah ya. Jurus ini ada di audio Telegram nomor 26. Nah, dan teman-teman punya Telegram, silahkan. Ada jurus yang namanya frekuensi rezeki ya. Frekuensi rezeki itu apa? Nah, frekuensi rezeki ini ternyata adalah bagaimana sebuah getaran memanggil rezeki datang untuk diri kita. Nah, kita mungkin sebagian teman-teman sudah menyimak mungkin ya yang di audio Telegramnya Ustadz Nas. Nah, malam hari ini saya akan memadukan ya apa yang bisa menyebabkan frekuensi rezeki kita mengalir deras. Salah satunya adalah lewat jalur sholawat ya, lewat jalur sholawat. Dan ternyata sholawat ini punya sejarah tersendiri gitu ya, sejarah tersendiri untuk umat Islam. Dan kenapa sholawat-sholawat itu ada banyak macamnya, ada sholawat Jibril, ada sholawat Tibil Qulub, ada sholawat Nariyah gitu, ada sholawat apa tadi Bunda Susan bilang Anwar gitu, saya malah baru dengar Bunda Nuril Anwar. Ya. Ternyata sholawat itu ada penciptanya gitu dah. Nah, dari pencipta sholawat itu diantaranya adalah beberapa imam besar dan termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Dan sholawat itu bukan berasal dari Rasulullah, bukan, tapi berasal dari Allah. Kenapa gitu? Nah, ini perlu kita ketahui bareng-bareng. Saya izin share screen dulu biar teman-teman lebih memudahkan pemahaman mengenai frekuensi rezeki dan apa keterkaitannya dengan sholawat. Oke, saya tampil begini saja. Sudah kelihatan gambar saya? Sudah. Sudah. Oke, saya langsung ya. Mohon mic-nya ditutup semuanya ya. Saya akan tampilkan gambarnya yang besar. Nah, bagaimana kita memahami tentang frekuensi rezeki supaya rezeki ini mengalir deras, terutama dari amalan sholawat yang kita baca. Yang pertama, hakikat rezeki yang mulia. Maaf, kurang L ini ngetiknya ya. Yang mulia. Rezeki bukan sekedar uang, tapi segala sesuatu yang membawa nikmat. Nah, baik saat menerima, mencari, maupun menikmatinya itu rasanya membawa nikmat semuanya ya. Nyarinya mudah gitu kan. Kemudian menerimanya juga bahagia. Kemudian saat kita belanjakan energi kita juga rasanya senang terus. Nah, itu yang dinamakan rezeki mulia. Jadi bukan hanya sekedar uang saja. Umpama apa Bunda? Umpamanya seperti ini, mencari sahabat. Nah, ketika kita mencari sahabat ditemukan oleh teman yang satu frekuensi, nah, kita menerimanya dengan hati yang gembira ya. Seperti teman-teman menemukan Bunda Arta di YouTube gitu ya. YouTube saya, YouTube-nya Bunda Susan. Saya mau masuk deh ke sitiannya, kok enak banget gitu ya.
menerima. Nah, menikmatinya dengan bahagia nggak RFFLOP ini? Tentu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan rezeki mulia. Dan itu bukan hanya sekedar uang saja. Karena boleh jadi uang yang teman-teman yang dapatkan selama ini ternyata bukan rezeki mulia. Karena apa? Misalnya teman-teman punya gaji 15 juta. Ternyata yang 14,5 juta habis untuk cuci darah. Ataupun habis untuk bayar amanah. Atau jadi tapi merasakan mengeluarkan uangnya itu tidak bahagia, lagi-lagi ngeluh lagi ngeluh lagi, ya uang saya nggak cukup, kan? Padahal kalau dilihat dari jumlah angka 15 juta per bulan itu sangat besar gitu kan. Hanya karena kita tidak merasa itu adalah rezeki yang mulia, kita menerimanya biasa-biasa aja, mencarinya ngototnya minta ampun gitu kan. Pergi pagi, pulang pagi, pinggang pegel-pegel, kemudian panas gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan hakikat rezeki. Manakala teman-teman punya uang berapa nih saat ini, tapi hati atau perasaan teman-teman semuanya ini tidak bahagia, gitu. Ini bukan rezeki mulia. Gitu. Ada juga uang didapatkan ratusan juta, tapi lewat menyakiti atau lewat jalur yang dolim. Misalnya menikmati hartanya orang yang bukan haknya, atau menikmati hartanya anak yatim, melalaikan Allah, menghalalkan segala cara, merusak keluarganya orang lain, misalnya ya mohon maaf pelakor gitu ya, merebut suami orang gitu ya. Itu juga bukan rezeki, meskipun secara nominal dia dapat rumah, dapat mobil gitu kan. Tapi dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak baik, itu bukan rezeki yang mulia. Ya, perlu dipahami baik-baik di sini ya. Ya, inilah pentingnya teman-teman semuanya mengetahui hakikat rezeki lebih dari sekedar uang atau lebih dari sekedar materi saja. Maka rezeki sejati itu seperti apa? Gitu. Rezeki sejati itu adalah teman-teman bisa menikmati, rasanya nikmat banget saat menerima ya. Ketika ada uang yang berlimpah, itu bisa mendekatkan teman-teman semuanya kepada jalannya Allah. Semakin banyak uang teman-teman yang diperoleh, itu semakin teman-teman suka dengan investasi kepada Allah. Contohnya apa? Sedekah dibanyakin ya. Jangan teman-teman naik gaji misalnya 3 juta satu bulan, teman-teman sedekahnya 100.000 sebulan. Tapi ketika naik gaji masih 100.000 lagi. Nah, itu boleh jadi penyebab Allah tidak suka kepada diri kita. Akibatnya persoalan datang lagi, ditambah lagi. Meskipun teman-teman punya gaji sekarang 10 juta, tapi hatinya enggak bahagia. Dan ketika punya gaji yang lebih, gaya hidupnya juga ditingkatkan. Misalnya baru aja punya baju harus merek gitu kan, dan lain sebagainya, harus bagus, harus buatan mall, nggak mau lagi ke pasar beli sayur satu ikat 5.000 tapi belinya di mall jadi 15.000 gitu kan. Nah, akibatnya ketika kita menaikkan gaya hidup yang elit, boleh jadi ekonomi kita makin sulit gitu, karena kita tidak tahu hakikat dari rezeki yang mulia, rezeki yang sejati itu seperti apa, dan tidak serasa nikmat ketika membelanjakannya gitu. Nah, nikmat saat digunakan ini teman-teman ternyata bisa memberikan efek keluarga kita makin harmonis, badan sehat, dan orang-orang di sekitar juga senantiasa mendoakan kita gitu ya. Nah, teman-teman masuk ke ruangan privat RFFLOP ini sebenarnya sedang menikmati harta yang teman-teman sedekahkan itu sendiri gitu. Sedekahnya bukan buat saya, bukan buat Bunda Susan, bukan buat Bunda Dina, tapi buat teman-teman sendiri. Percayalah itu. Dan teman-teman silahkan tanya kepada ya sahabat-sahabat yang sudah bertahun-tahun belajar bersama kami, ada nggak nikmat badan yang dirasakan makin sehat atau makin enggak sehat gitu ketika berlatih di privat RFFLOP ini. Banyak testimoni dari teman-teman privat RFFLOP yang sudah belajar bertahun-tahun ya, tadinya punya miom gitu, tadinya ada mohon maaf kanker, bukan kantong kering ya, bukan lebih dari sekedar kantong kering, ini tentang kesehatan badannya gitu ya, makin sehat badannya,
makin bahagia, sembuh gatal-gatalnya dan lain sebagainya. Fakta itu fakta yang bisa kita nikmati. Berarti rezeki teman-teman semuanya semakin berkah gitu. Dan kemudian keluarganya ya Bunda Murti contohnya, mohon maaf Bunda Murti saya spill gitu, makin harmonis, makin bahagia gitu kan, banyak. Nah, karena itu merasakan nikmatnya harta yang bisa digunakan di jalannya Allah, maka nanti kita akan mendapatkan nikmatnya akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah. Inilah yang dinamakan dengan rezeki sejati. Maka kita luruskan pemahaman kita luruskan mindsetnya kita. Jangan bermindset rezeki itu hanyalah sebatas harta dan uang saja. Rezeki itu banyak macamnya, hanya kita tidak menyadarinya selama ini. Termasuk nafas yang kita miliki, gitu. Badan sehat, keluarga harmonis, punya teman di mana-mana, kenal MR, kenal gurunya yang baik yang mau membimbing, gitu kan. Seperti itu. Jadi mindsetnya itu, saya kenapa ya belajar di RFF LP harus perpanjangan lagi gitu kan, harus ada donasi booster lagi, harus beli garam dan lain sebagainya gitu kan. Berarti teman-teman belum memahami yang dinamakan rezeki. Ketika teman-teman suka membelanjakan rezeki di jalannya Allah, maka Allah pun akan suka. Gitu. Niatnya membelanjakan harta di jalannya Allah, maka Allah akan suka memberi lagi kepada kita. Itu kalau kita mau memberi rezeki kita ke orang lain untuk ya beribadah. Seperti itu, ibadahnya itu kembali buat diri kita sendiri. Nah, maka ini yang harus kita pahami bersama. Nah, ternyata rezeki itu memiliki frekuensi, teman-teman. Ya, frekuensi, tahu frekuensi ya? Frekuensi adalah gelombang. Ya, frekuensi adalah sebuah gelombang yang mana gelombang tersebut itu harus bisa nyambung. Seperti teman-teman saat ini ada di ruangan Zoom, nyambung ke saya, nyambung ke Bunda Susan, karena frekuensi kita sama, ya kan? Sinyal kita sama, maka kita bisa nyambung. Ketika sinyal kita tidak sama, kita tidak akan tersambung di sini, gitu. Jadi rezeki itu memiliki frekuensi yang tinggi, memiliki frekuensi yang mulia dan agung. Dia tempatnya di atas, di tower yang paling tinggi. Nah, untuk bisa mencapai tower yang paling tinggi, maka kita harus menyetel frekuensi kita kan ke frekuensi yang selaras dengan rezeki. Sinyal masih rendah, belum tinggi, ya misalnya teman-teman banyak buburnya, teman-teman banyak mengeluhnya, teman-teman selalu bertanya kapan saya ajaibnya, saya sudah belajar bertahun-tahun, kenapa dia yang baru masuk langsung ajaib, kenapa saya sudah berbulan-bulan gak ajaib? Berarti harus ada yang diperbaiki. Ya frekuensinya teman-teman itu sendiri gitu kan. Misalnya gelombang 90.000 FM, kita menyetel receivernya di 70.000 FM. Akibatnya kita tidak bisa menangkap siaran tersebut. Teman-teman mau nonton televisi, ya mohon maaf saya sebut merek RCTI, pakai TV digital. Tapi teman-teman pakai punyanya di rumah adalah televisi analog. Sekarang zamannya televisi digital, teman-teman nggak mau menyetel analognya dengan memberikan alat tambahan seperti apa namanya set up box ya. Kalau TV analog harus dipasang set up box. Nah, teman-teman nggak mau beli itu, maka televisi teman-teman nggak akan nyala, frekuensinya nggak sama. Karena televisi analog pancarannya hanya lewat sinyal dari antena biasa, sedangkan televisi digital harus pakai antena digital juga, dan televisinya harus juga model digital. Teman-teman nggak mau upgrade, teman-teman nggak mau update, akhirnya tidak dapat siaran televisi. Seperti itu juga rezeki. Teman-teman nggak mau donasi, teman-teman menggenggam erat harta yang sudah diberikan oleh Allah. Ingat, harta kita yang ngasih setiap hari itu siapa? Ya kan? Harta kita yang ngasih tiap hari itu Allah, yang membagi-bagikan rezeki setiap hari itu Allah. Mau dapat sedikit, mau dapat banyak, itu Allah yang kasih. Tapi teman-teman genggam kenceng gitu kan. Ngapain saya harus ngaji ikut pelatihan, ngaji yang gratis di YouTube banyak gitu kan. Saya bisa dengarkan kok. Ya bisa, tapi bisa praktekkan enggak tanpa ada pelatihnya. Mungkin teman dengar kajian Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadzah Halimatul Alaidrus gitu kan, datang jauh-jauh ke pengajiannya ke kota sebelah.
Tapi adakah pelatihan di sana seperti pelatihan di Magnet Rezeki? Apakah Ustazah Halimatul Alaidrus itu mau mendatangi kita satu persatu gitu kan, memberikan pelatihan, ya kan, bimbingan rutin setiap pekan? Kan enggak. Zoom-nya juga hanya insidental, mungkin gratis. Itu adalah sedekahnya Ustazah Halimatul Alaidrus. Itu sedekahnya Ustadz Adi Hidayat, itu sedekahnya Ustadz Abdul Somad. Yang kaya siapa teman-teman? Kaya ilmu, kaya harta, kaya segala-galanya mereka, karena mereka rajin bersedekah ilmu. Kalau kami mau, ya kan, kami bisa ada YouTube gratis selalu, gitu kan. Teman-teman bisa menangkap siaran kami di sana gratis, gitu kan. Ada sayap keajaiban. Tapi siapa yang mendapatkan berkah lebihnya? Kami dong. Ping gitu. Kayak makan sayur, teman-teman, nggak ada bumbunya, nggak ada garamnya, nggak ada bawangnya gitu kan. Karena apa? Seperti hambar aja gitu kan. Karena teman-teman nggak mau praktek, nggak ada yang menyemangati seperti ini, motivasi, ayo sedekah yang terbaik dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa aja. Ini polanya Allah. Suka atau tidak suka, ini polanya Allah. Bukan polanya Pak Nasrullah, bukan polanya Bunda Susan, bukan polanya saya. Tapi ini sudah dibuktikan oleh banyak ulama, tapi belum mau menggesek ATM-nya. Gitu. Tinggal teman-teman itu mau gesek nggak ATM-nya. ATM teman-teman itu apa? Ya berlatih itulah. Berlatih positive thinking, berlatih positive motivation, berlatih positive feeling. Ya kan? Nah, ketika kita mau berlatih itu semuanya, maka Allah akan memberi dan memberi. Percaya gitu. Nah, itu sudah ada buktinya bertahun-tahun. Siapa yang ikut pelatihan bertahun-tahun bersama Bunda Arta, katakan saya. Coba mana nih suaranya yang ikut berlatih bertahun-tahun? Bunda Rosnidar, Asnidar, Ayah Aslan. Banyak banget kan? Nah, ya. Kemudian begitu pula rezeki. Jika frekuensi kita rendah, mental gratisan, malas, ya belum rajin, nggak mau berusaha, kita nggak akan connect, terhubung dengan rezeki yang mulia. Ya, solusinya bagaimana Bunda? Ya, maka naikkan frekuensi kita diri, ya, menaikkan frekuensi kita dulu gitu, supaya diri kita ini ya selaras dengan apa yang Allah mau. Caranya bagaimana? Ibadahnya tambahin, amal solehnya tambahin, jangan amal salah, tapi berikan amal yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Amalan yang terbaik, apa yang kita mampu. Bisa sedekah 10.000 sehari, kumpulkan. Jumat setorkan MR box, gitu kan. Kan saya kemarin sudah donasi privat RFFLOP, tolong dipetakan, bedakan, gitu kan. Nah, setiap donasi dari teman-teman semua, umpama ya, saya donasi RFF LOP untuk diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya donasi MR box untuk suami saya. Boleh diniatkan seperti itu teman-teman. Dan itu menaikkan frekuensi amalan soleh dari teman-teman semuanya. Kemudian saya donasi terapi sadar nafas ya untuk anak saya Bunda, meskipun yang dirilis adalah teman-teman sendiri. Boleh gitu. Silahkan ya. Berikan sikap yang terbaik, sikap teman-teman yang mulia. Ya, jangan rajin kita meminta atau berharap lebih dulu kepada Allah, tapi berikan energi bersyukur. Ya, kalau kita hanya punya energi meminta, ya Allah saya minta LOP ini, tapi tanpa teman-teman memberi, hukum dari alam semesta adalah take and give. Meminta itu harus diiringi dengan memberi. Kalau teman-teman hanya ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah minta untuk diri sendiri, tapi tidak mau memberi, membuka ya jalan atau membuka perisai rezekinya dari teman-teman sendiri, itu nggak akan mudah. Mau bertahun-tahun belajar pun ya ikut mentor A, B, C, D, tapi teman-teman sama tangan uang itu masih genggam gitu ya, genggam, nggak mau begini. Ibaratnya Allah itu mau ngasih kucuran air, tapi tangan teman itu tangan teman-teman menggenggam seperti ini, kuat gitu kan. Ini uang saya kok, contoh ini uang ya, ini uang saya kok, kenapa saya harus memberikan kepada orang lain? Padahal Allah mau udah mau kasih aliran air yang baru gitu, aliran air yang baru buat teman-teman, tapi tangannya masih kayak gini, nggak mau jadi gelas, nggak mau jadi wadah. Dan akhirnya ketika kita tangannya gini belum mau membuka, air nggak akan sampai gitu, air rezeki nggak akan sampai, karena sukanya yang gratisan dan menggenggam apa yang dimiliki sekarang. Ini mentalnya, maaf, orang-orang yang belum kaya alias miskin. Ya, orang-orang miskin
mohon maaf, suka berharap bansos gitu ya, suka berharap yang gratis-gratis aja gitu, dikasih orang lain tapi nggak mau mengeluarkan. Saya miskin, masa saya harus donasi? Ya, mindset yang seperti itulah yang tidak akan membuat kita makin kaya. Maka milikilah mindset dermawan. Ketika kita membagikan harta kita, saya dapat berapa sih, saya kasih nih buat ayah, ini buat asisten ART saya, ini buat donasi, ini buat ini. Bagi aja uang itu dengan bahagia. Insya Allah nanti Allah akan mengalirkan rezeki yang baru gitu. Seperti itulah hukumnya ya. Manakala teman-teman dapat 15 juta tapi keluarnya 14,5 juta, berarti belum berkah. Tapi manakala sisanya di akhir bulan itu banyak, teman-teman bisa menambah harta A, B, C. Nah, itu adalah rezeki yang berkah gitu. Nah, mindset positif itu bagaimana? Nah, meyakini bahwa rezeki adalah amanah dari Allah dan harus disyukuri dan disalurkan dengan baik gitu. Disalurkan dengan baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, dalam frekuensi rezeki Rasulullah pernah mendengarkan ya hadis qudsi gitu. Hadis qudsi itu adalah hadis yang bersumber dari Allah gitu. Dan hadis tersebut ketika seperti maksudnya Rasulullah mendengarkan sebuah wahyu ya, tapi Rasulullah menyampaikannya lewat lisan gitu. Dijadikan dalam sebuah perkataan, itulah yang dinamakan hadis qudsi. Kalau hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Ahmad, itu perkataan dan tindak tanduknya Rasulullah didengar oleh orang lain, dituliskan, itu hadis riwayat. Kalau hadis qudsi itu adalah sebuah hadis perkataannya Allah yang didengarkan oleh Rasulullah, disampaikan lewat mulutnya, dan Rasulullah bilang ini bukan Al-Quran, ini bukan wahyu, ini adalah perkataan hadis. Seperti itu ngomongnya Rasulullah ya. Jadi dalam sebuah hadis qudsi, Al-Quran itu satu ujungnya ya ada di tangan Allah dan satu ujungnya ada di tangan kamu Muhammad. Allah bilang Al-Quran itu satu ujungnya ada di tangan Allah dan satu ujungnya ada di tangan kamu Muhammad. Itu. Nah, seperti inilah ya sunatullah atau cahaya dari Rasulullah itu. Kemudian ya lihat sunatullahnya, cahaya matahari adalah satu-satunya cahaya yang sampai pada matahari itu sendiri, dan matahari dapat dilihat karena cahayanya. Rasulullah itu tercipta dari separuh nur cahaya ilahi ya. Mohon maaf Bunda yang kepencet-pencet ya, jangan dicoret-coret. Rasulullah itu tercipta dari separuh ya cahaya ilahi. Bila ingin rezeki lebih, maka hubungi ujungnya ya. Ujungnya itu di tangannya Muhammad, ujungnya lagi di tangannya Allah. Maka kalau kita mau menghubungi Allah, kita harus pakai perantara menghubungi Muhammad dulu. Ya, frekuensinya seperti itu. Ini frekuensi Rasulullah. Kalau kita mau mendapatkan LOP kita supaya terkabul dan mengalir deras, maka kita harus menghubungi ujungnya dulu. Lalu bagaimana cara kita menghubungi Rasulullah? Sedangkan Rasulullah saja sudah meninggal dunia, Bunda. Gampang. Caranya bagaimana? Dengan membaca banyak-banyak, membaca sholawat. Nah, sholawat itu adalah ya dalam bahasa terminologi ya, menyampaikan permohonan doa keselamatan dan keberkahan kepada Allah untuk Rasulullah. Ini sebuah kickback atau tawasul kepada Rasulullah. Dan sangat boleh daripada tawasul kita kepada manusia gitu ya kan. Kita meminta, mendoakan kan isinya salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berkahilah Muhammad ya, berkahilah beserta dengan keluarganya. Itu kita kickback loh, mendoakan siapa? Rasulullah. Nanti ketika kita salawat itu, kickbacknya itu akan ngena kepada diri kita sendiri ya. Jadi kita menyampaikan doa kita, keselamatan kita itu untuk Rasulullah, tapi nanti energinya balik buat diri kita. Itulah energi sholawat gitu ya teman-teman. Dalam sebuah ayatnya Rasulullah dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 56, dalam bahasa Indonesianya berbunyi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Jadi yang namanya solawat itu kan, salawat itu bukan hanya kita yang melakukan,
Bahkan Allah pun bersolawat kepada Muhammad. Bahkan malaikat pun bersolawat kepada Muhammad. Mengapa sampai Tuhan pemilik semesta alam ini bersolawat kepada beliau? Salawatnya Allah untuk Muhammad itu bertujuan untuk melindungi Nabi Muhammad agar senantiasa mendapatkan energi positif gitu ya. Memberikan keberkahan kepada beliau atas kasih sayangnya Allah. Itu fungsi salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat bersolawat untuk Rasulullah tujuannya adalah ya kan mendoakan juga gitu supaya Rasulullah ini senantiasa mendapatkan keberkahan gitu ya, perlindungan gitu. Berlindungan dari Allah. Nah, lalu apa tujuan kita bersolawat kepada Rasulullah? Tujuan kita bersolawat kepada Rasulullah itu untuk memberikan berkah untuk diri kita sendiri, bukan berkah untuk Rasulullah. Karena Rasulullah itu sudah ada yang nyolawatin langsung Allah dengan malaikatnya. Gitu. Kita nggak perlu memberikan keberkahan lagi karena memang Rasulullah sudah terselamatkan dengan berkahnya langsung dari Allah dan malaikatnya. Fungsi dari selawat yang kita lantunkan kepada Allah, kepada Rasulullah itu adalah untuk memberikan keberkahan dan perlindungan, kickback untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Selawat itu doa untuk Rasulullah. Kita mendoakan Rasulullah gitu. Jadi kickbacknya kita yang dapat. Ya, semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita semakin terselamatkan dari salah satunya bahaya api neraka. Karena tuh sudah ada tuntunannya gitu, sudah ada perintahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Allah aja salawatan untuk Nabi, lalu kenapa kita manusia nggak mau gitu kan? Nah, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau sepenuh penghormatan kepadanya. Gitu. Karena Rasulullah itu diciptakan bukan dari tanah, separuhnya tanah, separuhnya adalah nur cahaya ilahi. Lalu apa keutamaan salawat ya? Keutamaan salawat kepada karena salawat itu akan membersihkan dosa-dosamu dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan serta meningkatkan derajatmu. Nah, kan dosa-dosa perisai-perisai rezeki kita itu akan dihapus dengan salawat serta kita akan ditinggikan derajatnya. Boleh jadi yang pangkatnya guru biasa kayak saya tiba-tiba jadi kepala sekolah. Boleh jadi yang pangkatnya pegawai biasa kayak ayah tiba-tiba jadi kepala cabang gitu kan. Boleh jadi yang namanya ibu rumah tangga seperti Bunda Asnidar berkali-kali umroh lagi dan lagi. Ya nggak Bunda Asnidar? Ya kan? Nah inilah fungsi dari sholawat itu, menyelamatkan diri kita. Yang pertama selain itu apalagi mendatangkan berkah dan rezeki ya. Barang siapa yang setelah sholat subuh dan maghrib membaca sholawat 100 kali. Ini diingat-ingat ya ayah, bunda gitu kan. Sholawat 100 kali, sholat apa aja gitu kan. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib, Allah akan mengabulkan 30 hajat 30 hajat yang ada di dunia. Dan 70 hajat apa sih? Pengen masuk surga, pengen sungainya katanya sungai air susu, pengen ketemu bidadari. Nah itu 70 hajat di akhirat gitu kan. Silahkan amalkan sholawat 100 kali setelah subuh dan 100 kali setelah maghrib. Yang kedua menghapus dosa. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Jadi bisa membersihkan perisai rezeki. Dan yang ketiga ya manfaat sholawat itu sebenarnya banyak banget gitu kan. Yang ketiga memperoleh syafaat dan keselamatan ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Kalau seseorang bersolawat kepadaku, malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Nah, teman-teman mau kan didoakan oleh malaikat? Maka harus rajin-rajin bersolawat. Jangan solawatannya 1 pekan sekali ada di grup Riyadhah ini gitu kan. Di rumah harus mulai dirutinkan gitu ya. Kemudian selanjutnya kisah ajaib yang selamat karena sholawat. Kisahnya Imam Syafi'i yang menuliskan sholawat ya. Diriwayatkan dari Abul Hasan. Ia bercerita, ia mimpi bertemu Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa hadiah besar untuk Syafi'i yang bersholawat dalam kitab Ar-Risalahnya?
wa sallallahu ala Muhammad kulama zakirun wa ghafala an zikril ghafilun. Nah, ini adalah hadiah besarku untuk Imam Syafi'i bahwa ia tidak akan dihentikan untuk hisabnya nanti. Jadi ini ceritanya gini, Imam Ghazali itu kan muridnya Imam Syafi'i. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Ghazali itu bercerita bermimpi ketemu dengan Imam Syafi'i gitu. Nah, ketika bermimpi dengan Imam Syafi'i itu, kok dalam mimpinya saat itu Imam Syafi'i itu sudah wafat gitu. Ketemu dengan Imam Syafi'i ini, kok wajahnya beda banget. Iya, karena saya sudah dijamin masuk surga. Kemudian Imam Ghazalinya nanya, apa yang bisa menyampaikan, apa yang membuatmu bisa sampai masuk ke surganya Allah? Salah satunya karena aku menuliskan sebuah sholawat gitu. Sholawatnya gimana? Ini dalam kitab Arisalahnya. Nah, ini sholawatnya Imam Syafi'i. Wa sallallahu ala Muhammadin kullama zakarus zakirun wa fala ana zikrihil ghafilun gitu. Bunyi salawatnya seperti ini teman-teman gitu ya. Ya, ini bunyi salawatnya seperti ini yang diamalkan dan ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini ngarang salawat sendiri, tapi ya, salawat ini karena Imam Syafi'i adalah orang yang maksum, maka diizinkan oleh Allah ridho gitu ya, menuliskan sebuah salawat. Dan sejarah salawat itu sebenarnya adalah ditulis oleh ulama-ulama besar. Ada sholawat tibil qulub, sholawat nariyah gitu kan, yang nulis adalah imam-imam 4 mazhab itu gitu kan, banyak gitu yang dituliskan oleh imam-imam itu. Nah, kenapa dipakai sholawatan gitu ya? Ada yang mohon maaf ormas tertentu misalnya seperti Nahdlatul Ulama gitu, maka sholawat itu boleh diizinkan teman-teman, bukan berarti kita harus mengikuti kalau selawatan nanti ikut tradisinya NU, enggak gitu. Kalau Muhammadiyah enggak ada selawatan macam itu karena tidak diajarkan oleh Rasulullah, enggak juga gitu kan. Lah kan Rasulullah ini mohon maaf ya, ini bukan membandingkan ormas-ormas tertentu. Jadi gini ceritanya gitu kan, kenapa kok ada yang di NU salawatan, kenapa yang di Muhammadiyah enggak salawatan? Dua-duanya benar semuanya gitu. Yang diikuti oleh Muhammadiyah itu memurnikan ajarannya Rasulullah gitu, nggak ada salawatannya A, B, C, D gitu. Sedangkan di NU banyak salawatannya. Kalau saya mengambil dalam posisi tengahnya gitu, posisi tengahnya di MR itu bagaimana gitu. Salawat bagus, enggak salawat pun enggak apa-apa, tapi saya merasa sebagai manusia biasa, boleh dong saya menyanjung junjungan saya karena saya mencintai beliau, boleh dong saya mendoakan beliau. Ya siapa? Rasulullah gitu. Dengan cara apa? Salawat gitu. Nah, ada yang nanya apa bedanya Sayyidina, kalau nggak pakai Sayyidina gimana? Itu juga ada asbabnya teman-teman, ada asal usulnya, nggak asal ngomong tiba-tiba ada yang pakai Sayyidina, tiba-tiba ada yang nggak pakai Sayyidina gitu. Nah, itu saat itu Rasulullah sendiri berpesan kalau ada aku di situ nggak usah pakai Sayyidina, aku malu gitu kan, nggak usah terlalu menyanjungku karena aku juga manusia biasa gitu. Nah, kalau imam-imam yang besar ini berpendapat saat Rasulullah sudah wafat nggak ada Rasulullah, ya kita muliakan beliau lah lewat baik kata-kata menjadi ada sayyidinanya. Nah, yang bisa digunakan jalan tengahnya seperti ini. Saat tahiyat ya kan ada salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad ya, saat tahiyat dalam salat ya. Teman-teman boleh tidak memakai kata sayyidina karena memang Allah dan Rasulnya ya mengajarkan kita nggak usah pakai kata sayyidina di dalam sholat. Tetapi di luar sholat ketika teman-teman mau kickback, sanjunglah Rasulullah dengan sanjungan yang terbaik yang teman-teman mampu gitu, seperti itu ya. Dan kisah lainnya ada pergi haji karena salawat ya, dikisahkan oleh Habib Munsir Al-Musawa, suami istri menemukan berlian setelah salawat. Jadi mereka ini orang dari Kalimantan ya, ketika mereka tertimpa sebuah persoalan, bangkrut dan lain sebagainya, mereka itu pergi gitu kan, istilahnya masuk gua keajaiban. Nah, tiba-tiba ya dalam perginya beliau Pak Habib Munsir ini katanya menggali gitu ya sebuah tanah dan tiba-tiba benar-benar menemukan sebuah berlian gitu. Ketika ditemukan sebuah berlian ini ditanya gitu sama seorang konglomerat ya, karena dibawa ke pusat kota, ada Cina gitu, di situ mau beli. Wah, ini berlian asli, dites itu, ini berlian asli. Bapak mau apa gitu? Dari berlian ini mau dihargai berapa? Saya nggak tahu harganya. Kalau memang itu berlian asli, saya cuma minta harga supaya saya bisa pergi haji. Wah, ini juga bisa buat pergi haji 50 orang Pak, saya bayar ya buat pergi haji 50 orang. Nggak usah, saya maunya pergi haji untuk diri saya sendiri beserta seluruh keluarga saya gitu. Karena sebelumnya beliau ini adalah ahli sholawat gitu. Seperti itu, kisahnya itu benar-benar nyata, ada dituliskan dalam sebuah buku gitu. Nah, lanjut.
Salawat bisa untuk kesembuhan. Nah, salawat untuk kesembuhan apa? Ternyata salawat tibil kulub. Nah, teman-teman sudah lengkap banget, sudah tepat banget teman-teman ada di privat RFF LOP karena di sini juga ada salawat tibil kulubnya gitu ya. Salawat tibil kulub itu adalah sholawat yang ditunjukkan untuk kesehatan dan kesembuhan kita apabila ada ketidaksehatan penyakit yang ada di dalam diri kita ya. Jadi tahu ya sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub dawa da'waiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim gitu kan. Nah seperti ini, surahkan rahmat pada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, serta sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga selawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Ini mendoakan supaya Nabi Muhammad ini selalu bercahaya, sehat gitu kan saat itu. Nah, ini salawat yang mengarang adalah sahabat-sahabat beliau. Tapi efeknya masih bisa kita nikmati sampai sekarang kalau kita ingin badan yang sehat, badan yang bugar gitu kan, jiwanya juga sehat, sembuh dari kemelekatan. Maka salawat tibil kulub. Nah, kemudian apa lagi nih? Salawat untuk meminta rezeki deras. Nah, salawat apa namanya? Salawat Jibril. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau versi panjangnya, Allahumma atini tawaba sallallahu ala Muhammad antara zuqani syai'an asta'inu bihi ala tawa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amalkan gitu ya. Atau tadi sholawat Nuril Anwar, sholawatnya Bunda Susan kalau mau minta rezeki yang deras gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya, apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita sebagai seorang muslim menyadari pentingnya ilmu dan berlomba dalam mencari ilmu yang bermanfaat gitu. Selamat ya, selamat praktek teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Terutama jangan sholawatan hanya seminggu sekali waktu ada di privat RFF LOP saja ya. Paling bagus kapan mengamalkan sholawat itu ya, setiap saat, setiap waktu, semampunya kita. Tadi waktu yang dianjurkan setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, minimal ya, dikit-dikitnya dalam satu hari teman-teman bisa bersolawat 100 kali, paling sedikit, paling banyak lakukan sebanyak-banyaknya 5.000 kali juga boleh itu kalau mau cepat ajaib. Ada yang mengamalkan sholawat tibil kulub 5.000 kali, kemudian ada yang sholawat Jibril 5.000 kali, itu cepat sehat, cepat deras. Terus kemudian tadi Bunda Susan bisa minta ilmunya sholawat Nuril Anwar itu berapa kali nanti biar rezekinya makin kinclang lagi gitu ya. Nah silahkan amalkan semampu teman-teman semuanya. Penting teman-teman harus bisa menaik versi dulu biar selaras supaya ajaibnya juga dapat gitu ya. Jadi kalau frekuensi saat ini kita masih ada dalam titik frekuensi rezeki yang masih belum optimal, rezeki sifatnya luhur dan tinggi mulia, maka teman-teman harus selaraskan. Tadi cara-caranya ya sudah kita spill bareng-bareng. Jangan terlalu menggenggam harta yang kita miliki karena itu bukan milik kita, yang ngasih Allah, maka nafkahkan kembali di jalannya Allah gitu. Ibaratnya kalau teman-teman seperti ini, maka teman-teman tidak bisa menerima lagi gitu. Allah mau kasih, kalau mau ngasih kan tangannya harus begini. Kalau tangannya begini dikasih nggak mempan gitu. Maka kita nggak ajaib ya. Salah satu caranya adalah dengan berlatih otot sedekahnya. Karena Allah sendiri bilang gitu dalam hadisnya, Rasulullah bilang sedekah itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Lakukan apa yang terbaik yang kita mampu dari harta yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Siap praktek teman-teman? Mana suaranya nih? Siap praktek teman-teman? Yakin? Yakin Ya. bisa. Allah Yakin. Siapa deh? Keren. Sekarang kita kembalikan lagi ya, kita siap-siap riado. Barangkali ada yang mau wudhu lagi, silahkan. Waktu dan tempat saya persembahkan kepada gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Tuh tangannya. Terima kasih Bunda Vita ya. Materinya yang powerful. Bagaimana untuk penjelasan kita semakin yakin dalam bersolawat ya. Jadi akhirnya kita memahami, oh iya ya, solawat itu sebenarnya bukan butuhnya Allah, bukan butuhnya Rasulullah, bukan. Rasulullah sudah dijamin masuk surga ya.
Kemudian saat kita bersolawat, ternyata energi itu kembali kepada diri kita. Karena bagaikan seperti ini teman-teman, penampungan dari energi Rasulullah itu kan sudah luber, ya. Wadah energi Rasulullah sudah luber karena Rasulullah manusia yang istimewa. Nah, pada saat kita mengirimkan solawat, mengirimkan ada doa kepada beliau, akhirnya doa itu luber kembali kepada pengirimnya, terkirim kembali kepada kita karena Rasulullah sudah penuh ya isinya gitu kan. Akhirnya luber kembali kepada kita yang mau mendekat, mau merapat, ya mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita dengan apa? Dengan bersolawat. Ya akhirnya kita nanti akan terkirim kembali energi briliannya, energi keajaibannya, tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kita mudah sekali mendapatkan izin dari Allah, berkahnya solawat itu bisa kita dapatkan lebih cepat, maka kita lakukan dengan bahagia, ya, dengan bahagia di atas rata-rata. Jangan seperti ini teman-teman. Teman-teman bersolawat, tetapi setelah bersolawat, ya, ada tumbukan, kemudian ngedumel, ada tumbukan ngomongin orang, ya, ada yang menghina, marah-marah. Solawatannya batal teman-teman. Ya, solawatannya bocor. Karena apa? Karena di dalam diri teman-teman semua ada api yang membara. Nah, kemudian membocorkan energi baik yang sudah tertampung. Maka pengamal magnet rezeki sudah yang namanya marah-marah itu anti. Apabila difitnah, wow keren, didoakan gitu ya. Karena kita udah sadar sendiri kalau misalnya kita respon ya dengan ada kejahatan gitu ya, dibalas dengan kejahatan lagi, maka kita nanti akan terulang lagi, teremedi lagi. Dari ujian-ujian itu terjadi kembali kepada kita, ketidakmudahan itu datang lagi kepada kita. Lalu kapan ajaibnya? Pertanyaannya seperti itu. Setelah tahu saya ada peta keajaiban, oh ternyata pada saat kita ingin mendapatkan keajaiban, itulah manis permennya. Ternyata keajaiban itu datang bersama bungkusnya. Bungkusnya itu apa? PHP dari seseorang yang mengajak bisnis mungkin, ya. Kemudian ada hinaan dari tetangga, dari teman, dari sahabat. Kemudian ada orang yang mengecewakan kita, udah dipercaya, ternyata malah berkhianat. Itulah bungkus-bungkus permennya teman-teman. Nah, bungkus permen itu kita harus terima. Karena proses keajaiban itu diawali dengan penerimaan. Menerima selapang dada. Mau enggak teman-teman menerima? Udah bisa Bunda, aku udah bisa seperti ini, aku kan udah berbuat baik, misalnya seperti itu. Berarti teman-teman tidak bisa bercermin. Maka malam hari ini teman-teman semua, inilah proses menerima kita, yaitu dengan mau hening, duduk, muhasabah diri, mendekat kepada Allah, Rabb pencipta dunia ini, yang kita ingin mendapatkannya, ya bukan dunia saja, nanti indal akhirat kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka kita mau semuanya masuk Zoom, tidak hanya sekedar ada di grup WA saja, kita sadar. Maka saya bahagia sekali malam hari ini sampai 80 orang gitu ya. Coba kita 120 masuk semua gitu ya. Akhirnya Bunda Pita nanti ngadain ada upgrade ya untuk kelas Zoom-nya. Karena kita ada ini ya, LOP gitu ya. LOP sampai 1000 ya, bahkan 5000 peserta. Untuk apa? Untuk kepentingan dari teman-teman sendiri. Saat teman-teman di sini membaca Al-Waqiahnya sampai 5000 kali dalam semalam, teman-teman bayangkan, teman-teman langsung esok harinya banyak yang terjadi keajaiban. Banyak sekali karena udah dikali lipatkan 5000. Hanya dengan 2 pekan aja membaca Al-Waqiah, udah ajaib, udah alhamdulillah, udah ajaib, udah alhamdulillah. Terus pada testimoni seperti itu. Karena gelegarnya sudah 5000 di situ ya, 5000 Al-Waqiah, 5000 kali sekian sholawat gitu ya, 5000 kali sekian Asmaul Husna, Masya Allah, sudah luber teman-teman. Maka ayo teman-teman kabarkan ke yang lainnya ya, bahwa di sini ada grup yang mau membimbing dengan hati ya. Alhamdulillah pengalaman dari saya membimbing karyawan ya dari tahun 1995, 1996 ya, banyak sekali yang betah bersama kami ya, saya dan Pak Gatot yang disingkat dengan ada GS Gatot Susan, gandengan selalu gitu ya. Kalau sama Bunda Pita kan Arta gitu ya.
Arkanisa pita gitu kan. Kemudian Arta sendiri apa? Uang gitu. Waktu itu sejarahnya sore-sore. Sore-sore Bunda Pita kayak gini, Bun, ayo Bun, kita buat logo. Oke, siap gitu. Lalu apa nih singkatannya? Oh, singkatannya apa ya? Ya udahlah Arta aja gitu ya saya. Lah apa Bun? Arkanisa pita gitu kan. Lagian kan artinya bagus, uang gitu kan. Nah nanti tuh menarik rezeki kan uang, udah jadi doa sendiri gitu. Rezeki gitu ya, alhamdulillah akhirnya bertahan ya. Kita doakan semua teman-teman semua, kami tetap bisa melembut hati bagaimanapun banyak curhatnya gitu ya dari teman-teman semua. Kami tetap dalam penuh kesabaran ya, mohon doanya teman-teman ya. Alhamdulillah semua chat saya jawab gitu. Saya jawab, tapi yang malam ini belum terjawab tolong dibawa ada di Zoom gitu ya, biar ada tatap muka gitu ya, karena kadang ada yang tidak mudah tuh dijelaskan ya, ada di grup tuh ada apa namanya di chat itu tidak mudah gitu ya. Nah kemudian teman-teman semua, kenapa sih harus sholawat, kenapa sih harus al-waqiah, kenapa, ada yang tahu apa tidak? Ternyata mereka itu siapa? Aneka sholawat itu. Ternyata al-waqiah itu, ya ternyata al-kafi itu misalnya gitu ya. Kan Ustadz Nas juga ngamalin gitu. Coba teman-teman kalau misalnya ada yang mengatakan, Ustadz Nas kan enggak kayak gitu kan. Enggak sholawatan, kata siapa? Pak Nas juga sholawatan banyak gitu. Sholawat magnet rezeki ada kan? Ya, sholawatan Ustadz Nas ya. Bahkan juga rekaman gitu kan. Ustadz Nas juga pecinta sholawat ya. Kemudian ya Ustadz Nas kan enggak baca al-waqiah, kata siapa juga di Telegram ada al-waqiahnya gitu kan ya. Jadi kita istilahnya di sini karena makanannya itu adalah banyak sekali gitu ya. Nah, saya pilih teman-teman semua tentu ingin sekali mendapatkan rezeki uang gitu ya. Maka saya pilih surat percepatan rezeki ya. Di sini ada al-waqiah yang Rasulullah sampaikan sendiri dalam hadisnya, barang siapa yang merutinkan al-waqiah dan diajarkannya kepada keluarganya ya. Yang di sini adalah yang diseru suami, diajarkan pada istri dan anak-anaknya, dibaca di setiap selesai asar, di setiap selesai subuh gitu ya. Ya sebenarnya kapanpun gitu ya, maka akan terhindarkan gitu ya, tibil qulub ya, sholawat dari Pak Nas sama ya, maka akan terhindarkan dari kefakiran. Nah kefakiran itu apa? Kefakiran itu adalah berasanya kurang gitu. Kalau kita sudah berasa kurang berarti kita maaf miskin gitu kan. Kalau kita udah berasanya kurang, yang terjadi adalah itu doa dari rasa gitu kan. Doa dari rasa, maka yang terjadi adalah ketidakmudahan rezeki di saat-saat berikutnya. Maka kenapa? Maaf ya, di Indonesia ini ya banyak warga miskin. Bahkan kemarin itu saya lihat ya, ada di TikTok atau di YouTube ya, yang mengatakan selamat Indonesia mendapatkan prestasi sebagai namanya ya negara atau bangsa gitu ya, yang ya kategorinya miskin gitu ya. Karena apa? Di dalam pengeluarannya itu dalam satu hari itu masih bilangan berapa kayak gitu. Saya enggak jelas sekali sih menyimaknya, karena di situ ada kata-kata miskin, ada berita-berita yang seperti itu. Saya kok ini sendiri yang menjaga kuantum gitu ya, menjaga kuantum. Maka teman-teman semua, kita harus berasa keberlimpahan teman-teman kalau kita mau kaya. Nah, besok ya untuk yang ada di Sadar Nafas, saya ingin berbagi bagaimana cara bisnis ya. Bisnis menjadi laris manis ya. Bagaimana rahasianya di sana? Nah, besok saya akan kupas tuntas ya, insya Allah di Sabtu ya, malam Ahad ya, karena ada pergeseran hari ya, Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Senin ya, Bunda Pita. Ya nanti bisa dilihat jadwalnya ya, karena kemarin saya ada ke Depok ya, juga ke Bogor gitu ya. Alhamdulillah ini juga termasuknya bagian dari pelaksanaan LOP teman-teman. Jadi pada waktu kita LOP, lalu kemudian sinyal itu datang, kita jangan tolak. Jangan tolak, dan tapi juga kita jangan kemudian nafsu sekali, jangan. Di posisi tengah-tengah aja. Jadi nanti ringan gitu kan. Saya kemarin niat saya adalah silaturahim dan saya meraih ilmu. Silaturahim saya belajar gitu. Akhirnya saya enteng aja. Alhamdulillah akhirnya malam hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman semua dalam kondisi yang segar bugar. Padahal kurang istirahat gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur. Nah, kemudian manfaat sholawat yang berikutnya apa teman-teman? Ternyata buka perisai. Perisai di mana? Di pikiran kita. Pikiran sadar sampai bawah sadar.
Betapa kita sibuknya bersolawat satu hari sampai 1.000 sampai 5.000. Itu membuat pikiran kita tidak sempat untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Betul apa tidak? Kita pasti merasakan ya adanya keagungan Allah, ada mulianya Rasulullah, maka hati kita menjadi bahagia. Kalau sudah seperti itu, itulah penarik rezeki. Bapak Ibu tidak usah doa. Kemudian nanti pesanan itu datang sendiri. Karena pada waktu Bapak Ibu bersolawat, ada request tersendiri yang terpancar, tervibrasi, ya, tergetar di sana melalui rasa. Maka saat solawat, sebenarnya LOP itu sudah terjadi. Tapi apabila teman-teman mau ditambah dengan ada LOP, ya bagus aja, didorong lagi. Kalaupun tidak teman-teman, itu sudah terjadi LOP, ya. Bahkan yang saat tahajud ya teman-teman ya, saya sudah share ya, ada terima kasih ya Allah atas nafas ini. Terima kasih ya Allah atas kesempatan hidup ini. Terima kasih atas keluarga yang telah Engkau kirimkan untuk kami, yang mereka semua sehat, yang mereka semua dalam kondisi yang bahagia, yang selamat, aman dimanapun berada. Teman-teman sampaikan terima kasih. Tanpa doa pun teman-teman, besok harinya akan banyak keajaiban. Asal yakin. Maka teman-teman semua, jangan hanya ada di grup WA, harus ada seperti ini tatap muka teman-teman. Karena akan mendapatkan keterangan-keterangan yang lebih mendalam lagi. Betul apa tidak teman-teman? Ya kan? Akhirnya nanti teman-teman semua menjadi lebih paham. Oh kayak gini nih ya peta keajaiban magnet rezeki. Oh seperti itu ya caranya. Ya, jadi teman-teman semua ada fasilitas masuk Zoom, pergunakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah teman-teman semua, alhamdulillah saatnya kita adakan buka perisai yang langsung saat ini. Alhamdulillah sempat kendur ya. Ya, alhamdulillah Bunda Rukma ya semakin ajaib ya. Kemarin memang sempat kendur ya Bunda Rukma ya. Alhamdulillah ya, mungkin karena keberangkatan haji ya, Bunda Rukma kan juga baru berhaji ya. Kemudian setelah itu kenceng kembali, masuk kembali dan ternyata kayak mendapatkan semangat terbarukan gitu ya. Ya bisa jadi energi Baitullah, kemudian juga sebelumnya sudah gabung. Akhirnya kan seperti saya kok kangen sekali ya masakan Megono plus rendang dari Arta MR gitu ya. Akhirnya masuk kembali gitu. Dan bener udah masakan rendang Bunda Susan kok enak banget, Bunda Wita kok enak banget itu kelubannya gitu ada. Suaranya itu menggelegar kayak gitu ya, tapi kok ngangenin kayak gitu ya. Nah aku kangen sekali dengan cara ngomongnya yang medok-medok gimana kayak gitu ya. Tapi ternyata itulah rumus untuk bisa menancap kuat di bawah kuantum kita. Kalau Bapak Ibu semua, coba saya lemah lembut kayak gini. Bapak Ibu semua, apa kabarnya pagi hari ini? Kira-kira gimana? Ngantuk enggak Bapak Ibu? Ngantuk ya? Ya kan? Nah, maka saya pakai ada gaya yang jeder kayak Mama Dede gitu ya. Tapi saya bukan Mama Dede teman-teman ya, beda. Mama Dede luar biasa ya. Beliau rumahnya berlapis emas semuanya. Kalau saya berlapis tembok. Ya enggak apa-apa ya, semuanya adalah ikhtiar untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada gayanya masing-masing. Memang saya gayanya seperti ini teman-teman, karena di latar belakangi adalah pengusaha gitu ya. Nah, pengusaha itu bagaimana? Pengusaha dengan aneka usaha yang akhirnya seperti saya ada nyunggi, mikol, ngindep, gendong, macam-macam muatan banyak. Jadi saya harus jeder gitu ya, harus jajet. Nah, kebawa semua, keren, ajaib gitu ya. Alhamdulillah ini saya seperti delivery ya ke teman-teman ya, bahwa kita itu harus selalu bahagia teman-teman ya kan. Kita harus happy, harus bahagia. Akhirnya nanti kita tidak pernah tuwir gitu ya. Kita selalu muda teman-teman ya, kita tidak pernah merasa tidak muda. Kita selalu muda karena kita penduduk surga gitu ya. Jadi teman-teman semua, saat kita berhati-hati dari dosa,
Kita tidak mau kepikiran, kita selalu merasa bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, itulah penduduk surga ya. Tapi kemudian jangan berbangga hati dulu teman-teman ya. Ya aku penduduk surga, aku udah nggak mau ngamalin Al-Waqiah, aku nggak mau baca Al-Quran. Jangan jadi jangan. Ayo kita untuk bisa buka perisai selalu ya, memberikan vitamin untuk hati kita. Betul banget Bunda. Bunda. Iya Bunda Yuni yang ada di luar negeri ya, pulang-pulang nanti muda lagi, usia 60 aja itu nanti muda, usia 70 masih muda. Wah, Masya Allah Bunda Rukma panjang usianya. Amin ya, Masya Allah tabarakallah. Karena kita kan ingin ya mengumpulkan, mengakumulasi pahala demi pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti saat kita ada di alam keabadian. Ya, teman-teman semua yang ada di YouTube, mohon maafnya, ini kan akan saya share ya, ada di YouTube. Jadi saya untuk pamit dulu untuk teman-teman yang di YouTube. Teman-teman yang ada di YouTube, mohon maaf, saya untuk bisa off dulu ya, karena kita semuanya akan ada tuh masuk di ruang buka perisai yang lebih mendalam lagi, dan disinilah letak untuk kita bisa meraih keajaiban 88%. Maka teman-teman yang belum gabung ya, yang ada di grup lanjutan privat RFF LOP ya, segera ke sana gitu ya. Nah, inilah teman-teman semua yang sudah ada di grup kita untuk bisa memegang bukunya ya, kita akan membaca dengan sikap sempurna. Semuanya siap, kecuali yang mungkin masih ada ini ya, maaf ya, tidak sehat ya, masih ada uzur, masih ada alasan apalah gitu ya, silakan. Tetapi yang Bapak Ibu sehat semuanya ya, Bapak Ibu ingin sukses, Bapak Ibu ingin ajaib, maka berlatih untuk strong, kuat ya, tegak dadanya, tegak duduknya. Ini melatih dari ini tulang belakang ya, otot-otot di dalam tubuh kita pun nanti berlatih menguat ya. Jadi nanti situasi usia kita yang semakin bertambah tidak mengurangi dari kekuatan otot kita karena terlatih ya. Saat ini kita akan duduk ala yoga. Jadi ada olah hati dengan membaca Al-Quran, dan juga ada olahraga dengan duduk ala yoga. Nanti ambil napas, kemudian nanti lepaskan bersamaan membaca ya. Latihan tahadus nafas ya, dengan membaca Al-Quran di sini sebisa kita. Dan pada waktu kita nanti memakai ada teknik nafas, maka O2 yang ada di tubuh kita nanti penuh, nanti bagus, maksimal, dan benar-benar menciptakan ada kebugaran tubuh, ada kesehatan, dan tampil selalu memuda ya. Yang ada penyakitnya nih terusir ya, semuanya tidak mau bersarang ada di tubuh Bapak Ibu. Virusnya itu keluar dengan sendirinya. Apapun keluhannya Bapak Ibu tidak sehat di sebelah mana, tiba-tiba dia akan menjauh dengan sendirinya. Tiba-tiba aku kok sehat, tiba-tiba aku kok segar, tiba-tiba tidak tahu seperti apa jalannya kesehatan itu Bapak Ibu. Jiwa